Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JK, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya di Doktivira akan menemani Sobat JK di obrolan JK. Obrolan yang akan membahas mengenai dinamika kebijakan publik dan juga kebijakan mengenai pelayanan publik juga di Kota Yogyakarta. Senang sekali saya pada hari ini kedatangan tamu istimewa. Salah satu narasumber saya berasal dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, yaitu ada Bapak Agus Arif Nugroho SSTP MSI. Halo Bapak, Halo gimana Bapak, kabarnya? halo Sobat YK juga. Iya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Meski hujan-hujan ini. Iya, syahdu gini Pak, alhamdulillah. Syahdu sekali. Ya. Enggak, alhamdulillah. Pak, jadi hari ini kita juga akan bersama dengan Sobat JK akan membahas mengenai gimana sih kondisi lalu lintas yang ada di Kota Jogja. Kan kita tahu ya Pak tadi ya, Iya. sempat mendung-mendung nih, hujan-hujan. Kemarin tuh sehari Senin pagi Pak, saya inget banget. Waktu itu kan hujan deras pagi-pagi. Wah, ini banyak banget yang macet. Benar. Kemudian ya kita di jalan tuh agak lama gitu loh Pak. Kemudian ya telat juga gitu ya Pak. Nah, sebenarnya gimana sih Pak update informasi tentang kondisi lalu lintas yang ada di Kota Jogja ini kayak gimana Pak sebenarnya? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Sobat YK yang saya cintai. Jadi sebelum kita berbicara tentang situasi Yogyakarta, Kota Jogja ini kan banyak sekali sebutannya. Iya, betul. Kota pendidikan, kota pelajar, kota wisata, kota budaya, kota kuliner, kota yang terbuat dari angkringan, cinta dan rindu, macam-macam. Iya, bahkan benar, ada yang mengatakan, oh Yogyakarta kenapa banyak orang datang karena diciptakan Tuhan dalam keadaan tersenyum gitu ya. Ini kan sesuatu hal yang memang menjadi added value bagi Yogyakarta. Betul. Jadi orang mau dari bekerja, mau dari jalan-jalan, mau spend money, mau spend time, mau apa saja di Jogja. Betul sekali Pak. Yang kedua, kalau kita bicara data, gitu ya, kalau ngomong menyampaikan masalah data ini kan preferensi masyarakat umumnya di Indonesia, bahkan di Yogyakarta itu 83% masih menggunakan moda transportasi privat. Betul. Ya, jarang yang pakai publik gitu ya Pak. Ada motor, ada mobil, macam-macam yang sifatnya pribadi. Ya, ini sedangkan pertumbuhan kendaraan dari tahun ke tahun bertambah, jumlah jalannya tidak bertambah lebar. Gitu ya. Iya, betul. Maka ini menjadi salah satu persoalan, belum lagi ditambah pada saat entah cuaca panas, entah cuaca hujan, orang juga pengen save mbaknya biar tetap glowing gitu ya, nggak pengen pakai motor gitu ya, pakai mobil akhirnya, tidak pengen kehujanan, yang tadinya biasa kita pakai motor, pakai mobil, akhirnya kapasitas jalan terbatas, ya kan? Begitu kapasitas jalan terbatas, orang mengatakan macet, gitu ya. Lah, inilah menjadi tantangan kita di Yogyakarta. Jumlah sepeda motor di Yogyakarta sekarang ini data yang ada ini. Di tahun 2021 itu ada 476.212 motor. Waduh, itu kredit apa lunas semua ya Pak itu Pak? Kalau saya kredit ya. Kalau yang lain mungkin lunas ya. Kalau saya 5 tahun Mbak ya, maklum ASN tuh Mbak. Iya betul Pak. Jadi ya gitulah, nggak usah curhat ini. Jadi kira-kira seperti itu kondisinya. Ini baru sepeda motor. Itu yang di Kota Jogja. Iya. Sedangkan Kota Jogja ini juga menjadi perlintasan masyarakat Bantul yang mungkin bekerja di Sleman atau masyarakat Sleman yang bekerja di Bantul, Gunung Kidul yang dan sebaliknya, sehingga menjadi perlintasan. Volume kendaraan yang luar biasa ini ditambah dengan mobilitas yang cukup tinggi. Kalau diambil rata-rata dalam sehari mobil, khususnya mobil ya, mobil yang beraktivitas keluar masuk di Yogyakarta itu per jam, keluar masuk ya, keluar masuk itu hampir 1.200 mobil. Banyak per jam, banget ya Pak ternyata. gitu ya, luar biasa. Maka tantangannya banyak. Contoh sekarang di samping jumlah mobil, jumlah kendaraan, luas jalan, jarak antar kalau bahasa Inggrisnya bangjo gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya apil. Iya, apil. Apil itu pendek-pendek. Iya, ya betul. Kerasa banget Contoh itu, Pak. sekarang dari perempatan Mujamuju sampai ke mana ini? Idul Balai Kota ini ya. Glagassari ke Gedung Keuangan ke Simpang Pakualaman, Pakualaman ke Sentul. Pendek-pendek. Iya, benar, gitu ya. Pak. Jadi kalau secara volume bertambah ya ini menjadi persoalan. Kalau orang mengatakan macet ya kita tidak bisa hindarkan. Ini
realnya. Iya, Ya, betul. kami tidak ngeles, tapi situasi ini yang saya kira kami harus sampaikan nih ke masyarakat. Terus bagaimana kita harus melakukan, gitu ya, melangkah ke depannya, bagaimana dengan fasilitas publik yang terus kita bangun, kita dorong terkoneksi bukan hanya di kota. Oh gitu. Bahkan sekarang Trans Jogja itu sudah sampai ke kawasan aglomerasi. Mereka ngangkutnya sudah dari Pasar Godean tuh. Iya, iya, Ya, iya. gitu ya. Jauh-jauh berarti ya, Pak? Udah masuk. Agar apa? Agar masyarakat yang mobilitasnya di wilayah kota dari area sana tidak harus menggunakan, di Gamping ada, di Condong Catur ada, di Prambanan ada. Bagaimana agar kita mengurangi penggunaan kendaraan privat ini beraktivitas di Yogyakarta. Ini menjadi tantangan saya kira. Berarti itu tadi termasuk salah satu manajemen yang dilakukan Betul. dari Dishub atau Ya, Pemkot Jogja. ya, salah satunya itu. Oke. Ada Selain itu ada one lagi, way. Pak? Oh. One way traffic. Ya enggak? One way traffic itu salah satu cara untuk menambah luas jalan dan panjang jalan. Oh gitu. Ya kan? Biasanya Mbak Diti itu dari kantor, misalnya mau ke warung soto gitu ya, biasanya langsung tinggal belok kanan. Nah ini enggak, karena di belakang one way maka harus memutar. Muter, iya. Ya, jadi memang filosofinya kalau one way itu jarak tempuhnya mungkin lebih jauh, bukan mungkin, memang lebih jauh, tapi waktu tempuhnya lebih pendek. Oh gitu. Gitu ya. Kalau terjadi konflik, bahasa kami konflik lalu lintas itu crash dua arah itu, maka jarak tempuhnya pendek, tapi waktu tempuhnya menjadi panjang. Iya kan? Karena padat gitu ya, karena Pak? padat. Ya saya kira ini hanya opsi aja dan membiasakan. Bagaimana membiasakan dengan one way tadi itu. One way yang kita lakukan yang cukup frontal yang kita lakukan adalah di ring penyangga Malioboro. Iya, Perempatan betul. Gondomanan ke utara, muter sampai dengan Ngaben itu kan one way traffic. Agar apa? Kapasitas jalan meningkat. Karena yang lewat nggak hanya kendaraan kecil ya, iya, Pak? semua dimensi dan ini memang ya itu tadi kita identifikasi baik itu jumlah kendaraan nanti mungkin dimensi kendaraan mungkin apapun akan kita lakukan pengaturan suka nggak suka. Karena Yogyakarta ini tidak bisa serta-merta membuat infrastruktur seperti daerah lain gitu ya. Betul. Infrastruktur, mohon maaf, flyover, underpass. Karena apa? Dari 32,5 km persegi kota Jogja, 60%-nya adalah kawasan cagar budaya. Betul sekali ya, Pak. Nggak mungkin dong kita buat flyover di atas Tugu ya kan, gitu ya. Ya, ini Sudah menyalahi itu, Pak. ya, Itu. ini secara cagar budaya jelas nggak mungkin. Betul. Maka tantangannya adalah manajemen rekayasa lalu lintas. Ini yang saya berharap Sobat YK juga, ayo, jadi kalau ada one way traffic, ya kayak itu loh, kalau pacaran tuh dijalani saja gitu ya. Kan lebih lama Iya ya, kan Pak, ya, lebih di lama, jalan. jadi bisa speak-speaknya bisa ya kayak gitulah. Iya. Saya kira ini tantangan. Itu realnya Jogja. Kenapa kok kalau daerah lain mungkin bisa langsung underpass, langsung flyover dan itu pun kenapa tidak menjadi pilihan ya secara arsitektural kota juga tidak bagus. Ya. Nah, ini tantangan kita bagaimana nanti ke depan kita akan membuat banyak terobosan untuk melakukan itu. Nah, itu Pak, saya jadi penasaran nih Pak. Tadi kan kita udah ngomongin yang nggak enaknya ya Pak. Sekarang inovasinya itu yang diharapkan ke depan itu kan salah satunya ada priority vehicle itu ya Pak. Nah, itu tuh kalau tadi saya sempat baca-baca itu kayaknya tentang kegawat daruratan seperti itu. Itu sebenarnya kayak gimana sih Pak itu Pak? Jadi gini, setelah saya tadi menyampaikan ilustrasinya tentang kondisi lalu lintas, kita masuk nih, core pemerintah itu kan bicara public services, pelayanan publik. Dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Pelayanan publik yang tidak boleh ditawar adalah pada saat emergensi. Betul sekali Pak itu. Ini menyangkut jiwa. Baik itu kegawat daruratan, kesehatan, kecelakaan, ataupun kebakaran. Betul. Sebenarnya ada 7 jenis. Kalau di lalu lintas itu ada kendaraan yang menjabatan prioritas. Tapi kenapa kita bicara prioritasnya ambulan dan damkar? Iya betul. Karena itu yang menyangkut nyawa masyarakat dulu sebagai public service, public servant kita itu kan pelayanan publik. Bagaimana orientasi kita, marketing sektor publik kita lah kalau kita bicara secara teori itu orientasinya kita orientasikan untuk masyarakat. Bagaimana masyarakat yang dalam kondisi gawat darurat ini dengan kepadatan lalu lintas kendaraan ini bisa mendapatkan prioritas. Iya betul sekali. Kalau harus diatur orang kan wah gempor Mbak. Maka
sekarang eranya digital, eranya teknologi informasi. Semua inovasi harus kita lakukan, maka kami di Dinas Perhubungan mencoba membuat sebuah terobosan namanya priority vehicle. Apa tuh priority vehicle kan itu ya? Kayak berat banget gitu loh Pak, itu apa Abot, sih Pak? padahal itu bahasa teknis gitu ya, karena memang harus bahasa teknis. Kalau bahasa sederhananya adalah kendaraan prioritas. Siapa sih yang mendapat prioritas? Kalau mungkin Mbak Diti itu mendapatkan prioritas di hatinya gitu ya. Aduh, itu. Ya, misalnya sayang kan gitu. belum ada Pak. Oh Gimana? gitu. Wah, ini sekaligus curhat. Jadi siapa sih yang harus mendapatkan prioritas? Maka tingkatan pertama itu adalah pemadam kebakaran, yang kedua adalah ambulan pembawa darurat. Nah, oleh karena itu dengan kita membuat jalan ora mungkin, memperlebar ini bukan tidak mungkin, tapi peluangnya memang sangat kecil dan lain sebagainya. Maka bagaimana agar pada saat ada ambulan pembawa gawat darurat, ada mobil damkar ini, lampu traffic light bangjo itu tadi itu bisa seperti Pak Tarno itu loh, simsalabim, jadi apa prok gitu. Yang tadinya mau lewat, waduh, ini panjang antriannya, otomatis dia akan hijau. Kalau dia sedang hijau, dia akan menunggu mobil ini untuk lewat, memberi prioritas. Sebelum ini lewat, maka lampu itu tetap hijau. Sulatannya kayak gitu ya. Maka saya belajar sederhananya seperti itu. Ini secara tantangan di era digital kita harus menjawab. Kalau kita menggunakan pengaturan orang bisa, tapi berapa SDM yang kita butuhkan? Stay setiap hari, nunggu di titik-titik. Lah, maka dari itu dengan tantangan itu kami itu membuat inovasinya ya digitalisasi. Gitu. Saat ini apil seluruh kota Jogja sudah ada itu atau gimana ya, Pak? Justru dengan kondisi sekarang ini maka apil di kota Jogja ini sudah ada di 26 yang ber-ATCS. ATCS itu Area Traffic Control System. Di Dinas Perhubungan itu ada sisi room yang kita bisa melakukan rekayasa, mengontrol, mempercepat dan lain sebagainya secara manual. Lampu bangjo itu tadi, traffic light itu tadi. Iya. Tapi kan kecepatan layanan gawat darurat ini kadang lebih cepat daripada manual. Betul. Gitu ya. Nah, dari 26 simpang ini belum ada sistem yang bisa mengkoneksikan, mengatur secara sistemik ya, secara sistemik pada saat ada mobil lewat, ambulan, khususnya ya 119 ya. Kenapa saya batasi? Ini yang core-nya Pemkot dulu. Betul. Ya 119 dan damkar. Pada saat mobil ini mendekat, maka dia akan diatur sendiri oleh namanya Intelligent Traffic Control System tadi itu. Jadi kalau tadinya manual, sekarang sudah intelligent, lebih pinter lah. Tadinya baru baca pendahuluan, sekarang minimal sudah bab 1 kan gitu ya. Jadi ini yang terus kita lakukan. Sehingga pada saat mobil ini gawat darurat ini akan mendekati, sebenarnya ada gambar sih kalau tadi sebenarnya bisa dilihat ada ini. Oh gitu. Ya, jadi ini kendaraan ini kurang lebih 300 meter dari simpang, dia akan terbaca oleh GPS dan GPS itu akan memerintahkan kepada signal controller yang ada di simpang itu. Dia akan memerintahkan kalau di sini hijau maka ditahan hijau ini sampai mobil ini lewat. Kalau di sini merah, dia akan mempercepat perintah untuk merut agar ini segera hijau. Sehingga yang kalau tadinya di sana 15 detik akan dipangkas menjadi 3 detik. Oh gitu. Ini dia akan memberi waktu yang panjang untuk yang ada lajur yang dilewati kendaraan prioritas itu. Kira-kira sederhana sebenarnya. Idenya itu sederhana. Nah, pola hold. Ini kalau sedang hijau maka dia akan di hold sampai mobil itu lewat, sampai lewat. Ya, ada fase cycle-nya. Kalau ini kondisi merah dia akan mempercepat agar simpang yang ada mobil gawat darurat ini menjadi hijau. Sebenarnya kalau ada orang ya Pak, itu berarti stop, gantinya orang gitu ya? Gitu ya. Oh iya. Ini kan tantangan. Di era digital itu, apalagi kalau kita melihat sekarang pengadaan atau rekrutmen pegawai di pemerintah itu kan sangat terbatas. Iya betul sekali Pak. Aturannya sangat ketat. Sehingga bagaimana tantangannya manajemen sumber daya manusia ini berdampingan dengan digitalisasi. Betul, teknologi. Masa kita ketinggalan zaman gitu ya Pak? Katanya sekarang nggak perlu bawa dompet, pakai HP bisa. Iya benar. Kalau saya sering Mbak, nggak bawa dompet pakai HP tenang karena tak tinggal ke jaminan. Bukan
bukan buat bayar, tapi buat jaminan, Jaminan itu ya. bayar. Orang kok eneng emanenya, tapi ya jaminan lah gitu. Aduh, sudah berbeda ini Iya. Pak berarti ya. Gitu Mbak. Oke, yang saya penasaran ini Pak, kalau yang tadi kan sistem kerjanya udah dikasih tahu seperti Iya. itu ya Pak. Terus ini sebenarnya manfaatnya nih buat Sobat JK Oke. atau buat warga Yogyakarta yang lain tuh manfaatnya apa sih Pak dari ini tuh Pak? Oke, jadi naudzubillah ya, sebenarnya saya tidak berharap menjadi penumpang mobil darurat. Iya, amit-amit ya Pak. Ataupun Amit. rumah yang dikunjungi oleh mobil darurat. Betul. Tapi kalau kita bicara manfaat dengan nanti kalau kita bicarakan jangka panjang, karena untuk pemenuhan seluruh kota ini tentunya bicaranya juga biaya. Betul. Tapi kalau kita tidak melangkah dari sekarang, kapan lagi? Mm-mm. Kalau bukan Anda, siapa lagi kan? Betul gitu ya? sekali. Nah, oleh karena itu secara bertahap ini akan kita lakukan. Manfaatnya apa? Nah, kalau sahabat YK mungkin terjadi laka di jalan atau di rumah terjadi kegawat daruratan apapun, maka respon time kendaraan gawat darurat ini bisa lebih cepat. Betul sekali. Tadi saya matur Mbak, dari sini mau sampai ke 0 km berapa simpang? Ya kan? Iya, banyak Kalau banget itu Pak. kalau ada 7, Wah. kalau masing-masing simpang tertunda setengah menit saja, Heeh. 3,5 menit. Iya. 3,5 menit itu kalau bicara keselamatan waktu yang sangat panjang. Betul Gitu ya. sekali. Tujuan kita adalah pemerintah itu memangkas respon time. Hmm. Kalau sekarang targetnya 15 menit terjangkau, syukur nanti kalau semua sistem ini sudah kita integrasikan, maka begitu terjadi gawat daruratan masuk ke notifikasi ke Y119 atau ke pemadam kebakaran, maka tidak sampai 10 bahkan 5 menit sudah sampai ke tujuan. Sehingga di samping juga perilaku pengguna kendaraan begitu mendengar sirene juga minggir, tapi secara sistem kita bangun juga. Jadi kita bicara attitude dan behaviornya juga kita bangun di samping teknologi informasinya. Oh, gitu. Ini Berarti kan tantangan. yang jelas sangat bermanfaat. ya, Insya Pak. Allah, Insya kalau Allah. kalau ini orientasinya memang untuk masyarakat dan ini gratis, tidak ada berbayar. Wah karena cepat bayarnya lebih, nggak ada sekarang. Sudah susah Pak itu Iya, orang yang maka nggak dari daruratan. itu, iya. Kira-kira itu garis besarnya di mobil prioritas lah, priority vehicle itu kendaraan prioritas lebih ke itu. Kenapa? Ya sekali lagi ambulan dan gawat darurat meskipun saya tidak pernah berharap menjadi penumpang mobil itu saja. Iya, gitu ya. betul sekali. Gitu ya. Tapi itu bentuk layanan dan komitmen. Tadi saya juga matur Pak Wali dan Pak Wali sangat komitmen karena ini bentuk public services yang nyata. Betul sekali Pak. Saya juga sangat setuju dengan ini karena yang tadi saya sempat dapat info nih Pak, cepat selamat nggak sih Iya. Pak itu ya? Bahasa kita bagaimana kendaraan itu cepat dan selamat. Betul sekali. Kalau sekarang ini mohon maaf ya kan kadang-kadang alon-alon waton kelakon. Ya situasi gawat darurat nggak bisa alon, Mbak. Iya betul, Kalau kondisi lalu lintas tidak mendukung dengan kecepatan tinggi juga bahaya. betul sekali Pak. Jalan di kota ini sempit. Ada yang misalnya ini kan gini simpangan ya. Begitu ada mobil dari sini dia mengambil lajur lawan arah. Ini pun macet. Iya. Saat upaya yang kita lakukan bagaimana arus yang dilewati ini lancar. Lajur yang dilewati ini dia mendapatkan prioritas tanpa harus dikawal. Oh gitu, iya benar. Secara sekali. sistem kita mengawal. Pemerintah kota akan mengawal kegawat daruratan itu secara sistem. Betul sekali. Jadi Pak. mohon maaf mungkin secara fisik karena keterbatasan, kewenangan dan lain sebagainya, ya udah kita jawab dengan Insya Allah. Insya Allah. Nah baik Pak, tadi kan kita juga sempat membahas attitude ya Pak, Iya. attitude dari pengendara sebagainya. Saya ini Pak mungkin mewakili Sobat Jika yang Iya, panikan ya iya, Pak. iya. Biasanya kalau ada Nino, Iya. kita tuh kadang panik Pak, yang Oke. dari pengendara gitu. Oke. Ini mau minggir ke kiri, apa ke kanan, apa ke tengah. Oke. Ada tips nggak sih Pak buat itu? Yang Warga pertama, masyarakat itu? maka kendaraan itu dilengkapi namanya spion. Ya betul. Iya kan? Kita lihat dulu. Dari spion itu kita bisa mengestimasi berapa jarak kendaraan itu ada. Betul sekali. Minimal. Minimal. Dari spion itu, maka kalau kita sudah melihat dia berjalan cepat di lajur kiri, maka tetaplah di lajur Anda. Oh gitu, ya. iya. Kalau dia di lajur kanan, maka memberilah dengan penanda sein, ya, geser ke kiri untuk menepi. Ini tips karena memang untuk mendirijen pengguna jalan yang banyak kan nggak mungkin. Iya. Maka bagaimana situasi kendaraan itu berada, disitulah kita juga harus bersikap sebagai pengendara. Kita memberi sen, si mobil gawat darurat itu pun juga akan melihat bahwa attitude kita memberi ruang kepada dia. Oh di kanan dia diberi ruang, dia akan tetap di kanan.
Jadi kita pakai spionnya nggak? Iya. Nggak asal rating kanan belok kiri gitu ya Pak? Iya, nanti ratingnya kanan, beloknya ke warung soto di kiri, ini kan bahaya ini. Maka Iya, spion iya. itu kenapa sebagai salah satu alat keselamatan yang melekat di kendaraan itu bukan untuk wah aku masih glowing gitu ya Mbak ya. Enggak, tapi memang untuk kepentingan itu. Oke, baik Pak. Sebagai penutup Oke. obrolan kita hari ini, ada yang ingin disampaikan nggak Pak ke Sobat JK nih Pak? Ya, sekali lagi bahwa kita tidak pernah berharap menjadi korban dari Betul kegawat sekali. daruratan. Mm-mm. Tapi sekali lagi, mari kita lebih aware terhadap kendaraan prioritas yang ada di jalan. Mm-mm. Pada saat kita mendengar ada sirine, khususnya ambulan, pemadam kebakaran, beri jalan kepada mereka. Betul. Karena 1 detik Anda bergeser untuk memberi jalan itu demi nyawa masyarakat yang ada mengalami kegawat daruratan itu. Dan untuk para Sobat YK, tertib berlalu lintas, bahwa marka, rambu, apil itu bukan hiasan jalan, tapi itu adalah alat yang kita sediakan untuk menjaga kita insya Allah selamat di perjalanan. Insya Allah. Berarti ini memang benar-benar niat mulia Iya. dari kami ya Pak, dari Pemkot Jogja untuk keselamatan masyarakat Jogja Iya. juga. Jadi Baik. kendaraan prioritas itu kita prioritaskan daripada yang ada di hati kita. Iya. Baik, terima kasih Pak Agus. Sudah cukup tadi Pak? Sudah ada yang mau disampaikan lagi? Iya, sudah. Baik. Baik Sobat JK, demikian obrolan JK pada hari ini mengenai priority vehicle. Harapannya nanti seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, jangan lupa untuk berkendara dengan selamat untuk keselamatan kita bersama. Sampai jumpa. Dadah. Silakan Pak. Dadah.